Dalam video kali ini kita akan praktek olah data dengan menggunakan software Evius. Metode analisis datanya adalah regresi data panel. Variabelnya ada 10. Variabel X-nya ada 9, X1, X2, X3 sampai X9. Variabel Y-nya ada 1. Jadi hipotesis yang mau kita cari, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y, sampai X9 berpengaruh signifikan terhadap Y. Itu semua namanya hipotesis parsial atau masing-masing. Tapi ada 10 hipotesis. Hipotesis yang terakhir, X1, X2, X3 sampai X9 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi yang ke-10 ini namanya hipotesis simultan atau bersama-sama. Jadi total hipotesisnya yang mau diuji ada 10. Nah, uji-uji statistik di Evius yang mau kita cari itu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, pemilihan model nanti ada uji Chow, pemilihan modelnya ada uji Hausman, uji Lagrange. Baru nanti kita lihat model yang terpilih itu yang mana dari 3 model. Ada common effect model, CEM, ada fixed effect model, FEM, ada random effect model. Nah, dari ketiga model ini mana yang kita pilih yang paling bagus? Nah, baru nanti dicari uji T-nya, uji F-nya, simultannya, uji R-square. Oke teman-teman, langsung aja kita coba praktekkan. Kita coba jalankan Evius-nya dulu. Di sini saya menggunakan Evius versi 10, ya. Nah, kita lihat datanya ya. Nah, ini datanya ya. Ini ada anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan, ada PAD, kemudian ada dana desa, ada kemiskinan, sampai IPM nanti ya. Ini menyajikan nilai minimum, maksimumnya, rata-rata, standar deviasi. Nah, di sini ada ln IPM ya. Jadi data IPM-nya saya transformasi menggunakan rumus ln. ln itu kepanjangannya logaritma natural. Jadi salah satu transformasi yang bisa digunakan ketika nanti ini kasusnya nggak normal nih, ketika diregres. Regresi X1, X2, X3 sampai X9 ke Y itu nggak normal, nggak lolos normalitas. Makanya salah satu solusinya saya coba transformasi data Y-nya, ln Y, ln IPM. Tapi pun nanti data ln IPM juga pas dicek normalitasnya nggak normal. Maka saya coba bangkitkan bilangan acak normal. Nah, ini dia. Ini namanya bilangan acak normal, bilangannya acak gitu. Namanya bilangan acak normal. Kemudian ln sama bilangan acak normal dikombinasi. Jadilah dia ln n IPM, logaritma natural normal. Artinya kita mengkombinasi ln dengan bilangan acak normal. Kenapa? Ya alasannya dengan maksud agar nanti ketika di bagian uji normalitas lolos. Tapi belum tentu juga lolos, tapi kayaknya lolos. Nah, ini dia. Dari mana dapatin bilangan acaknya? Teman-teman bisa cek di video YouTube saya, transformasi normalitas. Tapi bilangan acak normal ini saya dapatkan dari software StatCal. Teman-teman bisa download softwarenya di www.statcal.com. Nah, ini dia tampilan dari software StatCal. Teman-teman bisa bangkitkan bilangan acaknya di menu ini. Ya, teman-teman tonton videonya karena ada langkah-langkahnya. Udah ya. Nah, oke, jadi sekarang kita coba praktekkan. Pertama saya akan buat Excel-nya dulu yang baru. Saya mau pindahin dulu. Nah, kemudian saya pindahkan data ini dari anggaran pendidikan ya. Saya pindahkan. Sorry, di sini. Oke. Ini ya kita auto column fit ya. Jangan lupa di save. Saya mau save dalam format 2023 yang ini supaya bisa terbaca nih. Oke ya. Kita buat aja data panel.
Dah, kemudian saya close. Saya buka Fuse-nya. Nah, saya lihat jumlah datanya ada berapa baris semuanya. Ada 315 baris. Dia diamati dari tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 63 perusahaan. 315. File new, work file, unstructured 315. Nah, jangan lupa kita import datanya dulu di Udin ya. Data panel tadi, ini dia. Open, finish. Ya. Nah, ini jangan lupa kita save di Udin. Nih, kita mau lakukan regresi asumsi dulu ya. Nah, kita regres. Saya mau urutannya dulu nih, biar nggak salah sih urutannya. Kita mulai dari Y-nya dulu. Lebih mudah gimana regresinya? Regresi dari Y-nya dulu, IPM ya, IPM. Bisa nggak ya pakai quick? Coba kita regres IPM. Habis IPM apa di sini? Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, kemudian PAD dana desa, PAD dana desa, habis itu kemiskinan ketahanan pangan, habis itu pendapatan HLS sama RLS. Nah, ini dia. Klik kanan, equation nih regresinya, kita pilih oke. Nah, cek dulu normalitasnya ya. Kayaknya nggak lolos sih. Nah, kan probability-nya 0,0000. Kalau di bawah 0,05 dia nggak lolos. Kita pindahin lah hasilnya kan. Nah, kita bisa lihat nilai probability 0,0000. Karena dia lebih kecil daripada 0,05, asumsi normalitas residual tidak terpenuhi. Nah, coba kita transformasi dengan logaritma natural ln. Kita ganti aja di sini dengan ln IPM. Nah, di sini ln. Nah, ini ada ln-nya kan. ln IPM oke. Kita cek normalitasnya apakah normal. ln IPM masih nggak normal juga kalau kita pakai ln IPM ya. Ya. Nih. Kemudian coba kita pakai lnn IPM ya. Estimate kita tinggal tambah n-nya aja. lnn IPM ya. Oke. Cek normalitasnya. Nah, udah normal 0,184. Karena dia di atas 0,05. Ini juga nggak normal. Ini kita kecil dikit. Ya. Nah, yang ini dia baru normal. Karena sudah di atas 0,05. Nah, probability-nya 0,184,241. Dia di atas 0,05, asumsi normal terpenuhi. Ya udah, sekarang cek multicol-nya, VIF-nya, uji multikolinearitas. Di sini. Oke, lolos. Semua nilai VIF-nya di bawah 10. Lihat yang kolom center VIF-nya ya. Yang ini. Ya, di bawah 10. Kemudian uji heteroskedastisitas. Saya menggunakan uji Breus-Pagan. Lolos ya. Karena probability-nya di atas 0,05 yang ini. Uji autokorelasi saya gunakan uji Durbin Watson. Lolos juga. Karena dia di antara 1 dan 3 ya, nilai Durbin Watson-nya. 1,89 kan dia di dalam range interval 1 dan 3, berarti lolos. Kemudian saya mau uji Lagrange ya. Uji Lagrange nih. Oke, saya pindahkan. Uji Lagrange di bawah sini. Nah, ini saya save. Nah, sekarang saya mau melakukan regresi data panel ya. Saya close saja.
regresi data panel, file new, work file dari tahun 2019 sampai 2023. Oke. Objek, new object, pull data panel. Kemudian ini jumlah pengamatannya ada 63 perusahaan. 63 pengamatan atau wilayah. Proc, import file. Kita import datanya di Udin tadi. Data panel. Nah, ini dia harus diakhiri dengan tanda tanya, specified with tanda tanya. Nama-namanya ini dia. Oke. Saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Kemudian pilih OK. Kemudian jangan lupa di save ya. Ini saya buat regresi data panel. Oke. Pilih estimate. Ini LNN IPM. Kemudian baru ini saya ambil nih. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X9. Oke. Sini tambah C. Oke, inilah hasil dari common effect modelnya. Ini common effect model namanya. Ya, ini common effect model. Kemudian kita dapatkan fixed effect modelnya. Ini fixed effect model. Oke-nya nggak mau. Coba kita gunakan yang fixed effect yang di period, fixed effect model. Mau ya. Kemudian ini fixed effect modelnya. Kemudian ada random effect model. Random yang ini random. Random. Ini random effect model. Nggak mau. Coba kita pakai yang ini. Random. Ini dia. Oke, mau dia. Berarti memang ada sedikit perbedaan ya. Ini random effect modelnya. Oke. Nah, baru kita coba lakukan uji cow dulu. Uji cow dia harus ke sini. Ya. Uji cow, ini uji cow. Oke. Kemudian uji Hausman. Ya, ini uji cow-nya, baru uji Hausman-nya. Di sini non, di sini random. Baru uji Hausman. Nah, sebenarnya yang terpilih yang mana? Nah, coba ya kita lihat. Jadi yang terpilih adalah pertama lakukan uji cow. Kita lihat prop chi-square-nya ya. Prop chi-square yang ini. Kan nilainya 0,5407. Karena di atas 0,05 maka kita melihat lagi model yang uji LM, uji Lagrange. Kalau dia lebih kecil, kita lakukan uji Hausman. Kalau lebih besar, kita lakukan uji Lagrange. Tapi ini kan lebih besar dari 0,05. Maka kita lakukan uji Lagrange. Kita lihat yang ini. Nah, ini dia. Berapa nilai propnya? Uji Lagrange ini kan milih antara CHAM versus RAM. Karena di atas 0,05 memang terakhir yang terpilih CHAM. Sama juga seandainya kita lakukan uji Hausman. Ya, ini uji Hausman. Nah, kita lihat prop uji Hausman kan pemilihan model antara FEM versus RAM. Karena di atas 0,05 terpilih si RAM. FEM kalah, RAM yang menang. Karena RAM yang menang ya, RAM harus melawan CHAM. Nah, ternyata RAM lawan CHAM yang menang CHAM. Berarti yang terpilih adalah model common effect model. Nah, kalau kita lihat hasil common effect model, yang berpengaruh yang mana aja? Yang berpengaruh signifikan. Yang berpengaruh signifikan si anggaran pendidikan. Ini yang berpengaruh signifikan. Oh, ini juga berpengaruh signifikan karena di bawah 0,05. Ini juga. Nah, jadi yang dari 9 variabel X, yang berpengaruh ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.